sekarang saya ada di lantai 3 di Fortunate Cafe. Nah, di sini ada satu filosofi lagi, 10 kehidupan bersama. Jadi, kita lihat di sana adalah dari atas ya, mutual awakening. Jadi, prinsipnya adalah sadar bersama. Jadi, kita bersama-sama memiliki kesadaran yang dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Lalu ada milik bersama, bahwa alam semesta ini, bumi kita ini adalah milik kita bersama. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan bumi kita satu saja loh. Langit yang sama, kemudian tanah yang sama, lautan yang sama, oksigen yang kita hirup pun semuanya sama dari Sang Pencipta. Maka milik bersama. Lalu berikutnya adalah mutual ownership, perolehan bersama. Kita bisa memperoleh nafkah, kehidupan yang lebih baik berdasarkan dengan atas usaha, kinerja kita, upaya yang kita lakukan, semangat tentunya ya. Jadi kita bisa mencari sesuai dengan jalan yang benar tentunya. Lalu ada berkah bersama, bahwa Tuhan memberkahi kita sama. Tuhan kasih karunia sama 100%, tidak ada bedanya. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita mau berusaha mencari berkahnya, atau kita hanya diam, menunggu, mengeluh, menyalahkan, dan tidak berbuat apa-apa. Jadi Tuhan ingin semua manusia itu menjadi sukses, menjadi bahagia. Namun kadangkala ada sebagian manusia yang belum bisa menyadari hal itu. Maka di sini prinsipnya adalah berkah itu bersama Tuhan berikan kepada kita. Sukses bersama. Sama persis ya. Jadi kalau mau Anda sukses, alam semesta, dunia, bumi sudah Tuhan ciptakan buat kita semua. Marilah kita berjuang mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hidup bersama, jaya bersama, kaya bersama. Kaya bersama artinya apa? Bahwa semua yang ada di semesta ini bisa kita dapatkan tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan. Selama kita menciptakan yang namanya keselarasan, keseimbangan, keharmonisan. Jangan terlalu banyak mengeksploitasi, karena apa? Hidup kita sangat simpel. Kita hanya butuh satu baju, ya, satu celana. Kita nggak pernah memakai satu kali keluar tuh pakai 10-20 baju, hanya satu helai kain, kemudian makan nasi satu piring, minum segelas, sudah cukup. Jadi selaraskan dengan keseimbangan diri kita dan alam semesta. Kemudian di sini ada mutual joy, bahagialah bersama di kehidupan kita ini. Dengan saling menghargai, mencintai, menghormati, saling menyayangi dengan prinsip. Tadi di bawah kita sudah bicara tentang konsep vegan, ada 3 ya. Mungkin kalau Anda belum lihat video saya, bisa di backward untuk melihat ada 3 konsep vegan yang saya sampaikan. Lalu yang kalau kita sudah bahagia bersama, sukses bersama, jaya bersama, hidup bersama, maka kita pasti akan bisa tenang bersama. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun latar belakang kita, agama kita, suku kita, etnis kita, ketika kita meninggalkan rumah kita, misalnya untuk urusan kantor, urusan bisnis, ya, kita akan merasa sangat tenang. Karena apa? Tetangga kita bisa ikut melihat rumah kita, bisa peduli dengan rumah kita, bisa menjaga rumah kita. Karena tetangga kita juga memiliki konsep tenang bersama. Jadi ketika kita pergi keluar, kita akan tenang. Apapun agama tetangga kita, mereka, kita akan saling menjaga. Itulah prinsip yang harus kita tanamkan sehingga muncul kebersamaan, tenang bersama. Nah, sebentar kita akan naik ke lantai 4. Yuk. Oke, sekarang saya ada di lantai 3 di Fortunate Cafe setelah kita ada dari lantai 1, lantai 2. Dan di sini Anda bisa makan siang di sini, makan malam di sini dengan situasi seperti ini ya. Kursinya cukup menginspirasi. Jadi seperti Anda menjadi sebagai raja atau ratu ketika melakukan makan di sini. Atau ketika Anda mau rapat sama orang-orang tertentu, silahkan gunakan fasilitas ini. Apa yang ada di lantai 2 ini, di sini sudah disebutkan estetika 3 kesederhanaan. Jadi bagaimana kita sebagai insan pribadi dalam hidup ini mampu sederhana dalam berpikir. Artinya apa? Jadi kita mampu melakukan keharmonisan, keseimbangan terhadap apa yang ingin kita wujudkan dalam hidup ini. Sederhana dalam berpikir artinya Anda itu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan diri Anda, sesuai dengan skill Anda, sesuai dengan kompetensi Anda, sehingga goal yang ingin diwujudkan sesuai dengan kemampuan diri Anda akan menciptakan yang namanya kesederhanaan dalam berpikir. Karena kehidupan kita menjadi agak kompleks ketika Anda
berpikir melampaui apa yang Anda miliki, yaitu kekuatan Anda, kemampuan Anda, atau skill yang Anda miliki. Nomor 2, di sini ada filosofi sederhana dalam perilaku. Jadi perilaku Anda akan mencerminkan siapa diri Anda. Kalau Anda bergaul dalam kehidupan masyarakat, cara Anda bersikap, cara Anda merespon orang lain, bagaimana orang lain melihat diri Anda, itu adalah bagaimana kita bisa sederhana dalam berperilaku. Artinya, kita bisa memberi waktu, memberi ruang, memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Jadi, jangan bertindak terlalu berlebihan, karena ini akan menciptakan semacam ego yang terselubung dalam diri kita, sehingga kita belajar untuk menahan diri kita. Sehingga di sini perilaku sederhana perlu kita tingkatkan, perlu kita tumbuhkan. Untuk mendengarkan itu perlu proses ya sahabat semua. Banyak orang dalam sebuah komunikasi ingin berbicara, sedikit yang mau mendengarkan, sehingga perilaku mereka terlihat terlalu mendominasi. Maka filosofi kedua, sederhana dalam perilaku adalah ketika kita berinteraksi, jadilah pendengar yang baik, bukan bicara yang baik. Ya, sekarang saya ada di kawasan lantai 4 di Fortunate Cafe, dan di kanan kiri saya sudah terlihat ada beberapa sayur-sayuran dari tomat, di sini ada terong, ya. Yuk ikutin saya. Sini ada buah beri, ini buah beri kayaknya, ya. Kita lihat apalagi yang ada di sini. Ini kangkung ya. Kangkung yang mengandung zat besi sudah ada di sini. Lalu, nah ini pembenihannya. Ini buat benih kangkung ada di sini. Dan banyak sekali ada tanaman-tanaman organik, hidroponik yang bisa dipetik. Jadi konsep dari Fortunate Cafe adalah Anda bisa ambil sayur di sini ya, bisa request untuk dimasak oleh chefnya di bawah, sehingga ada satu pengalaman langsung, experience ya, petik, lalu kita suruh masak. Dan konsep yang bagus begini, ketika Anda vegan atau vegetarian, pada saat Anda memotong benih ini, tetap akan terjadi pembunuhan. Anda sudah membunuh tanaman ini juga. Tetapi bedanya, ketika Anda memotong ini, maka besok akan muncul tunas baru. Ya, ada tunas baru lagi, sehingga kita akan merasa menjadi lebih harmonis lagi. Berbeda ketika Anda potong ayam, potong kambing, ya, potong binatang, lehernya nggak keluar lagi, dia pasti mati. Kalau Anda potong ini ya, praktekkan di rumah, pasti akan tumbuh daun dan tunas baru. Oke. Sini ada jeruk, ada pepaya California, ya, pepaya California. Ini ada daun mint. Jadi lengkap sekali. Di atas lantai 4 sudah dirancang sebagai atapnya, yang artinya merindangi dari Fortunate Cafe ini. Karena kepala adalah simbol daripada mahkota kalau manusia ya. Nah, di sini juga Fortunate Cafe membuat simbol bahwa di atas itu dibuat tanaman-tanaman ya, tanaman, kemudian ada sayur-sayuran, ada buah tomat dan seterusnya. Karena apa? Karena ini sangat penting bagi kita untuk memahami ketika kita berada di suasana yang hijau, sayur mayur, itu kita merasa senang dan nyaman. Kenapa Bapak Ibu? Karena 90% tubuh kita mengandung air. Demikian juga tanaman-tanaman ini mengandung 90% air. Jadi ada kesamaan frekuensi. Maka melihat tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran akan membuat kita nyaman. Beda ketika kita melihat bebatuan, pasti agak terasa keras hati kita. Karena batu memancarkan energi yang lebih keras dibandingkan dengan tumbuhan dan tanaman-tanaman. Baik, saya ada di lantai 4 di Fortunate Cafe. Nah, tepatnya di sini adalah Fortunate Garden. Jadi kalau tadi sudah bisa makan di bawah lantai 1, di lantai 4 teman-teman sahabat semua bisa melakukan pengalaman bercocok tanam bersama seluruh rekan-rekan para teman-teman di Fortunate Cafe di bawah akan membantu Anda untuk melakukan kegiatan menanam. Jadi program ini menarik. Kalau Anda tertarik ya, Anda bisa bawa biji-biji tanamannya, obat-obatannya, nanti sisanya supaya teman-teman di Fortunate Garden, di Fortunate Cafe ini yang akan merawat tanaman-tanaman Anda. Jadi saya akan melakukan satu tanaman, saya menanam satu benih pakcoy ya, saya akan tanam di sini seperti ini ya. Ini kita udah ada 3
Dia sudah tumbuh berapa hari mungkin ini. Kita tanam di sini. Oke, kita tanam seperti ini. Kan tanam-tanaman sangat mudah untuk tumbuh. Kita tanam pokcoynya. Jadi tanamnya juga dengan sukacita, dengan gembira, dengan harapan bahwa dia bisa tumbuh dan besar ya. Nah, selanjutnya teman-teman, sahabat semua, Anda bisa kasih nama. Jadi kita kasih nama di polybagnya. Seperti ini ya, kasih nama. Lalu setelah Anda kasih nama, datanglah. Mungkin 7 hari lagi datang ke sini, tengok tanaman Anda sudah seberapa besar dia bertumbuh, sudah seberapa jari dia meningkat, dan itu ada satu kecintaan Anda, ada rasa memiliki di Fortunate Cafe, di Fortunate Garden. Maka setiap 7 hari datanglah ke sini sambil makan, menikmati kebahagiaan, bercerita, dan sambil siram tanaman, cek seberapa dia sudah bertumbuh. Nah, tentu ini memberikan pengalaman tersendiri. Di mana lagi Anda makan vegan, mendapatkan kebahagiaan, dilayani dengan tulus, dengan sukacita, bisa ngopi, makan makanan yang enak, sekaligus menanam. Jadi konsepnya sudah lengkap. Nanti ini kalau udah gede ya sahabat semua, kalau sudah gede Anda bisa panen, lalu bisa buat capcay atau tumis pokcoy di bawah bersama chefnya. Tentu akan memberikan satu pengalaman tersendiri, satu kenikmatan tersendiri yang wajib Anda lakukan di sini ya. Sekali lagi, di lantai 4 Fortunate Cafe ada Fortunate Garden ini, di mana kalau saya melihat sebuah filosofi yang dibangun di Fortunate Cafe ini, kenapa di atas dibuat sebuah tanaman? Karena itu filosofi seperti rambut manusia yang menciptakan satu keindahan, satu estetika, sebuah seni. Karena orang itu terlihat cantik dan ganteng kalau rambutnya ditata dengan rapi dan bersih. Ternyata Fortunate Garden mampu mendesain sebuah konsep, lantai 4-nya dibuat tanam-tanaman yang membuat hati kita bahagia, melihatnya juga seger karena hijau ya. Nah, ini kita sedang upgrade dan lakukan renovasi sedikit untuk menghilangkan beberapa bibit-bibit yang mungkin kena hama. Sekarang kita lagi maintenance, dan yang terpenting adalah supaya kita punya pengalaman. Jadi makan vegan, makan sayur yang kita tanam sendiri, dan memiliki cita rasa kenikmatan sendiri. Yuk, buruan datang ke sini di Fortunate Kapal dan tuliskan nama Anda di sini. Datanglah bersama teman, keluarga, sahabat, rekan bisnis Anda untuk mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda di sini bersama Fortunate Cafe Kapal. Bersama saya, Coach Wira. Saya pun akan datang ke sini untuk melihat sudah berapa besar pertumbuhan dari pokcoy yang saya tanam pada hari ini. Oke, terima kasih.